Kalau sejarahnya itu dari orang tua, jadi orang tua yang ngerintis, tapi posisinya di Langkajaya Rumput Asri, RL3S nomor 1 dan 2. Jadi di sana itu udah berdiri sejak tahun 97 untuk spuring, balancing, terus oli, ban, perbaikan juga iya, untuk bengkel kaki-kaki dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Review Bisnis Teman. Nah, ini sekarang saya sedang ada di salah satu bengkel spuring dan balancing yang ada di Surabaya ini. Ini merupakan ya langganan saya juga kalau lagi servis itu. Nah, ini saya didampingi sama Bu Novi selaku pemilik dari bengkel Langkajaya ini yang ada di gimana Bu? Di Tenggilis Mejoyo. Di Tenggilis Mejoyo. Nah, mungkin bisa cerita dulu nih. Ini usaha ini itu sudah sejak kapan? Jadi ceritanya bagaimana sih sejarahnya? Oh, nah, gitu. Kalau sejarahnya itu dari orang tua. Jadi orang tua yang ngerintis, tapi posisinya di Langkajaya Rumput Asri, RL3S nomor 1 dan 2. Jadi di sana itu udah berdiri sejak tahun 97 untuk spuring, balancing, terus oli, ban, perbaikan juga iya, untuk bengkel kaki-kaki dan lain sebagainya, terus bubut rem, ya komplit deh gitu. Terus udah gitu saya disuruh buka cabang lah ya, mengembangkan ya. Tadinya tahun 2007 aku buka di Mangga 2, Jagir. Terus udah gitu tahun 2017 aku baru pindah sini. Jadi kalau aku sudah 15 tahunan. 15 tahun di dunia perbanan ya? Ya, perbanan, oli dan sebagainya. Jadi, dan biasanya kalau teman-teman lihat ya seorang pebisnis, apalagi berhubungan dengan bengkel, itu pasti cowok. Nah, ini kok cewek ini? Gimana? Karena tiap hari ya dulu lihatnya kan juga berkecimpungnya gitu, lingkungannya juga bengkel, terus mobil, terus saya juga pernah kerja di otomotif, jadi kan lingkungannya ya itu aja. Nah terus lama-lama ya udah ngerti sih semua ini, ngerti ban, ngerti oli, ngerti macem-macem gitu. Akhirnya ya diterusin aja. Gak ada perasaan biasanya, ih cewek kenapa kok ngurusin bengkel gitu? Justru itu harusnya kelebihannya dong gitu. Oh, gitu iya, jadi orang kan bisa, oh iya ya kok nggak ada loh misalnya cewek ngurusin bengkel gitu. Biasa kan cowok gitu. Walaupun nggak 100% bisa ya untuk dongkrak atau apa, tapi kan tahu caranya gitu-gitu aja. Gitu. Luar biasa. Jadi yang namanya bisnis itu tidak memandang gender ya, atau cowok atau cewek, siapapun bisa. Iya, pasti bisa. Nah, hari ini kita akan coba belajar, kita akan korek-korek ini, mungkin strateginya atau mungkin awal mulanya bagaimana. Mungkin awal mulanya bagaimana, Bu? Kok bisa, ini kan kalau saya lihat termasuk yang besar ya di Surabaya nih. Itu gimana? Apa langsung besar atau gimana? Oh ya enggak, biasanya sih dulu ya kalau yang di sini, yang di Tenggilis. Ya bebas. Kalau di Rungkut karena dulu itu ya karena orang referensi aja, karena jadinya orang-orang mungkin ada yang datang customer cocok, terus itu mulut ke mulut, terus customer oh iya kok bagus ya. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua. Jadi skill, terus pelayanan, dan sampaikan apa adanya. Iya. Jadi memberikan solusi yang terbaik buat jadi dia tuh bisa, oh iya begini ya ternyata gitu. Kalau untuk modal pertama kali bagaimana? Pakai pembiayaan atau mungkin dapat pinjaman atau? Kalau dulu modal memang dapat ya pinjaman. Jadi pertama ya karena kenal dengan yang mesin mungkin gitu-gitu ya, mesin. Jadinya dikasih, oh ya ada termnya berapa lama gitu. Terus kalau nego ke suppliernya gitu. Ya, karena kenal. Terus kayak gitu
Kalau ban gitu, oh iya sama distributornya ya karena kenal juga lama, akhirnya dikasih tempo pembayarannya gitu. Terus kalau yang lain ya kontrak dulu pertama, kalau yang dirungkut pertama kontrak, lama-lama yang punya berkenan, oh iya kalau misalnya gitu dibeli aja boleh, ya akhirnya beli gitu beli ya. di KPR gitu aja. Oh gitu ya, berarti tidak langsung besar ya, Ya memang enggak, harus bertahap. pertama kecil, jadi orang yang tahu semua, oh ini bagus ya, oh ini enak, diajak ngomong, oh omnya yang coba sendiri, nah terus lama-lama banyak customernya gitu aja. Oke, nah ini salah satu tipsnya juga ya untuk mengembangkan bisnis bagi teman-teman yang sedang mulai menjalankan sebuah bisnis. Nah ini kan khusus pouring, balancing, ganti oli ya, khususnya kalau yang di Tenggilis ini ya. Sama ban. Sama ban, oh ya sama ban ya. Handuk, Sama ban-banan ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan karena saya sendiri kalau masalah kendaraan saya itu kurang paham terus terang ya. Maksudnya spouring itu sebenarnya kayak bagaimana, balancing itu bagaimana dan lain-lain, bagaimana harus ganti ban ya seperti itu. Oke. Kalau spouring itu gini, mobil itu kan perlu perawatan juga ya, seperti manusia mungkin perlu perawatan juga. Jadi kalau misalnya kadang orang bertanya kenapa ya kok banyak kok cepat habis ya, atau spouringnya ini setirnya kok lari ke kiri atau ke kanan ya. Nah itu memang, atau kenapa nih banyak kok geter ya kalau dipakai kecepatan misalnya 70, 80. Nah itu kita memang menyarankan kalau misalnya itu ada perawatan berkala. Jadi misalnya setiap 10.000 itu mobil baru dari dealer atau dia punya mobil gitu, kalau bisa di spouring. Jadi misalnya mobilnya itu kalau disetir kok setirnya miring atau itu kita cek dulu kenapa. Kalau misalnya memang kaki-kakinya baik ya dianjurkan spouring supaya setirnya lurus dan makan bannya rata gitu. Tapi kalau misalnya nanti kaki-kakinya ada bermasalah, kita sarankan benerin dulu, setelah itu langsung dilanjut ke spouring gitu. Jadi kita kalau misalnya mobil datang ya memang mobilnya kok begini ya atau kok nggak enak ya, jadi kita cek dulu kaki-kakinya itu sementara. Nanti kalau misalnya saya kok keluhannya apa nih, biasanya datang ditanyain keluhannya apa. Kalau keluhannya saya jalan kok 90 geter ya, kalau gitu dibalancing aja sambil kita lihat posisi bannya itu gimana gitu, masih layak atau enggak. Kadang kan ada yang mungkin bannya benjol atau ternyata bannya benjol atau bannya itu gelombang, itu kan juga pengaruh sama kecepatan. Iya, gitu. Betul. Berarti kalau spouring, kalau setirnya agak miring-miring ya, minggir-minggir sedikit ya, itu harus pakai spouring. Ya. Kalau balancing untuk yang getar gitu ya. Terus kalau misalnya memang ternyata masih ada saya kok 120 getar ya, nah itu kita sarankan ada finish balancing namanya, jadi balancing high speed, jadi bisa di atas 120 itu nggak getar gitu. Tapi khusus yang pembalap aja ini kalau di tol kan. Iya, apalagi sekarang di tol kena limit itu ya. 120, jadi ya udah jarang lah, pasti cukup balancing aja. Balancing aja, oke. Jadi kemarin saya sebelum mudik ya datang ke sini juga. Kok getar ini? Ternyata setelah dicek di sini dilakukan dua-duanya itu, alhamdulillah pas mudik lancar begitu. Enak. Terima kasih. Naikannya nyaman. Jadi ini lebih ke pengguna kendaraan mobil khususnya yang cari kenyamanan ya. Iya, kenyamanan kenyamanan. Kenyamanan banget itu. Pokoknya kita memberikan solusi. Kenapa ya? Makanya kalau misalnya itu ada yang telepon, mobilnya begini ya dibawa aja dulu. Nanti kita cek dulu. Jadi kita perlu analisa kenapa ya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata begini, ternyata ada yang sesuatu yang harus spouring atau harus balancing, jadi bisa langsung dilakukan gitu. Ini bisa nggak konsultasi lewat telepon dulu? Oh bisa. Bisa ya? Kalau misalnya ada banyak begini keluarnya apa ya, misalnya gini nggak enak setirnya atau kok jalannya goyang-goyang. Nah itu kita anjurkan supaya datang aja, kita lihat kondisi banyak atau mobilnya gitu, ada masalah apa. Dan juga bisa reservasi juga ya misalkan ya. Kalau reservasi sih tergantung
soalnya kadang-kadang kalau pas antrian ya ikut antrian sih. Iya. Kirain Gitu. karena ini antrinya cukup lama bisa reservasi iya, juga ini. itu reservasi sementara ini belum Bisa ya. Nah, jadi teman-teman langsung aja datang lah. Langsung Dicek. atau misalnya telepon, oh antri nggak gitu. Oh iya bisa. Iya. Oke. Lalu tadi sudah apa cerita aja. Tadi kalau Spooning Balance itu per tiap kapan supaya teman-teman juga tahu nih. Kalau mau banyak awet atau terus ngerti ada masalah nggak nanti sama kaki-kakinya, itu biasanya sih saya nyaranin spuring itu 10.000 kilo dan balansinya setiap 5.000. Jadi di saat 5.000 kilo itu kita bisa lihat ada perubahan nggak nih sama spuringnya, sama kaki-kakinya masih aman apa enggak gitu. Kalau jadi itu masih separuh jalan, jadi kita bisa ngecek lagi kondisinya gitu sih. Atau kalau mungkin ya apa ya, kalau khususnya ya untuk pengemudi yang cewek-cewek kan kadang bingung tuh, ini berapa kilo sih ini? Kalau bulan gitu. Biasanya. Bulan itu biasanya setahun lah ya kayaknya. Kalau misalnya nggak pakai, kalau misalnya dia rutin Luar kota ya. Kalau dia rutin jalan 7-8 bulan lah. 8 bulan. Tapi biasanya sih kita kan kita kasih kayak kartu untuk menunjukkan nanti kilometer ini datang lagi untuk perawatan rutinnya gitu. Jadi nggak hanya kita ngerawat, kita misalnya kemana, kalau cewek kan bisa ke salon nih berapa bulan sekali, mobil juga gitu kan mesti ada perawatannya nih, jangka waktunya berapa lama sekali gitu supaya tetap enak lah, nyaman. Gitu. Supaya tetap cakep dan cantik iya. Nah ini tadi sudah cerita lokasinya ada di Tenggilis ini. Terus untuk jam bukanya saya mungkin bisa diinformasikan ini mungkin kisarannya berapa gitu untuk servisnya di sini gitu. Kalau jam buka itu jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau kisaran ya kalau spuring itu berkisar antara 150 sampai 450 tergantung kelasnya dan jenis mobilnya. Terus kalau balancing itu tergantung ringnya kisaran antara 18 sampai 50.000 balancingnya. Jadi tergantung ringnya juga gitu. Ini saya juga barusan tahu ya ternyata tiap ring itu tekniknya beda juga. Iya, ada bedanya gitu. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan nih atau pesan-pesan buat teman-teman yang lain yang menonton video tentang bisnis atau tentang Langkah Jaya ini bagaimana? Silakan. Ya teman-teman kalau misalnya yang nonton video ini kalau misalnya butuh pertanyaan atau tentang masalah kendaraan, boleh tanya, boleh telepon atau boleh kesini. Jadi nanti kita memberikan solusinya gimana caranya supaya mobilnya enak gitu aja. Terus gitu. Untuk tips bagi teman-teman yang melakukan bisnis juga nih, bagaimana? Kalau bisnis ya memberikan pelayanan terbaik aja kepada pelanggan ya, karena pelanggan tuh macam-macam, tapi kita tetap melayaninya dengan senang hati, dengan gembira harus. Jadi pekerjaan itu jadinya bukan beban, tapi pekerjaan itu sebagai hobi ya. Hobi. Terus memberikan solusi yang terbaik aja sama ngomong apa adanya. Jadi kita nggak mungkin mau bohongin customer gitu sih. Ya Bu Novi, ini servisnya atau jasanya atau jualannya apa aja sih ini Bu? Oke. Kalau saya jualnya handcook, ban handcook. Tapi kalau misalnya memang ada yang cari lain ya kita sediakan gitu. Terus saya juga jual oli mesin, oli persneleng gitu. Dan kita ada promo loh oli Idemitsu ini. Ya, jadi kalau misalnya mau beli oli Idemitsu ada mau promonya bisa datang ke sini. Gitu ya. Iya. Oh iya, ini kontak personnya berapa Bu? Nanti kalau ada teman-teman mau tanya ini gimana sih dan lain-lain. Oh iya, boleh. Kalau kontak person bengkel itu 031 843 0538 yang di Tenggilis. Kalau mau yang di Rungkut 031 870 2236. Kalau mau konsultasi by WA bisa ke 08500 22 5688. Itu nomornya. Terus nah itu teman-teman ya. Jadi kita belajar banyak hari ini dari Langkah Jaya ya. Jadi salah satunya adalah bisnis kita harus jujur ya, berkata apa adanya, servis juga harus yang
memuaskan. bagus, memuaskan. Ya. Dan yang ketiga ini yang paling terakhir adalah memberikan solusi. Nah, karena kadang-kala orang itu menjual sebuah produk tapi tidak memberikan solusi. Ya, kalau jual produk aja gampang. Tapi untuk jangka waktu dia kembali lagi. Ya. Jadi customer itu, saya cari customer itu bukan hanya sekali datang, tapi berkelanjutan dan juga referensi yang saya perlukan dari mereka. Gitu. Referensi ya. Referensi itu referensi paling penting. Paling penting. Iya, referensi paling penting. Apalagi di marketing pasti tahu lah referensi itu paling penting. Gitu. Jadi selama ini sih ya syukurlah banyak referensi dari customer, dari teman-teman yang mengarahkan untuk kesini. Itu. Nah, gitu aja untuk bincang-bincang kita dengan Bu Novi dari Langkah Jaya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar ataupun kalau ingin kita datangi, nah langsung aja komen. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.